Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur menikmati kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Kejadian pasal 37. Ya, dari Kejadian pasal 37 kita lihat satu kisah hidup seorang anak Tuhan yang cinta Tuhan, yang setia kepada Tuhan, dan untuk mempertahankan imannya dia harus mengalami penderitaan, tetapi pada akhirnya apa yang Tuhan rancangkan kepadanya terwujud ya. Tapi secara pribadi dia harus mengalami berbagai pergumulan, bahkan dimulai dari saudara-saudaranya sendiri. Kisah perjalanan Yusuf. Kejadian pasal 37 ayat 1 saya membaca, ayat 2 Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan membaca satu perikop ini, bagaimana awal ya Yusuf mulai masuk dalam penderitaan ya, penderitaan karena dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Ayat yang pertama, adapun Yakub ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihatnya oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan nama. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampaklah kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ini menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin mencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Bersama-sama. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat bagaimana Yusuf, anak yang dikasihi oleh Yakub, sebab dia lahir di masa tuanya Yakub. Dia sangat dikasihi oleh papanya, ditambah lagi ya dia mendapatkan mimpi. Nah, saudara-saudaranya tadi mengetahui arti mimpi itu sebabnya mereka marah. Apakah engkau akan menjadi raja atas kami? Itu yang pertama. Mimpi yang kedua, apakah juga papanya akan sujud kepada dia, akan menyembah dia? Itu mimpi apa itu? Nah, kita tahu setelah kita belajar ya di pasal-pasal berikutnya, bahkan impian itu pasti terjadi. Tapi sebelum terjadi impian itu adalah pernyataan Tuhan kepada Yusuf bahwa Yusuf akan menjadi seorang pemimpin, akan menjadi raja. Tetapi sebelum impian itu terjadi, dia harus mengalami berbagai kesulitan, penderitaan, dan penderitaan ini sangat luar biasa. Nah, yang pertama adalah dari saudara-saudaranya. Ya, saudara-saudaranya tidak menyukai dia, ya, karena Yakub ya mengasihi Yusuf. Nah, ini membuat ya perasaan yang tidak nyaman bagi saudara-saudaranya, menaruh kebencian kepada Yusuf ya,
Di ayat 3 dikatakan Israel lebih mengasihi Yusuf dan semua anak-anak yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Ini salah satu penyebab saudara-saudaranya semakin benci. Ya, kita yang dalam keluarga seringkali ini terjadi ya. Kalau punya anak-anak ya katakan 3, 4, kalau 2 biasanya masih ya 50-50 ya, masih sepertinya adil. Tapi kalau udah 3, 4 mulai ada pilih kasih. Nah, kalau seseorang yang lebih mendapat kasih dan kemudian diperlakukan lain, yang membelikan baju yang bagus dan lain sebagainya, yang lain pasti tidak suka, pasti iri hati ya. Tetapi kita tidak bisa pungkiri karena Yakub ya sangat sayang. Ini anak yang dilahirkan pada masa tuanya, jadi begitu mengasihi. Nah, tapi sebenarnya nggak perlu orang tua pilih kasih kepada anak. Itu berbahaya dalam kehidupan anak-anak itu. Sejak kecil anak-anak itu sudah akhirnya menaruh kebencian kepada yang lain karena perlakuan orang tua yang pilih kasih. Nah, ini satu pelajaran penting bagi orang tua dalam satu keluarga supaya tidak pilih kasih kepada anak-anak. Harus dibuat sama ya. Jadi semua harus dikasihi. Tapi fakta menunjukkan banyak dalam keluarga selalu saja ada anak mami, anak papi, ya bahkan ada ya anak yang tidak dipedulikan. Akhirnya kita lihat dalam kehidupan setelah dia besar menjadi pemberontak, ya mencari kesenangan di luar dan lain sebagainya karena tidak mendapatkan kasih sayang dalam keluarga dan dia merasa dikucilkan, ya tidak diperhatikan begitu ya. Tetapi satu hal lagi, dia akan menaruh benci kepada anak yang dikasihi oleh orang tua itu. Ini yang terjadi. Ya, Yusuf ya tidak mendapatkan kasih dari saudara-saudaranya. Ayat 4 berkata begini, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Wah, ini dalam hal ini kita bisa melihat kalau ada di antara anak-anak ya kakak adik tidak suka satu dengan yang lain, salah satu penyebabnya rupanya karena orang tua pilih kasih. Ya, ada seorang bisa berkata, cuman dia yang diperhatikan, cuman dia yang dimanja, cuman dia kalau dia minta itu pasti langsung dikasih tuh. Coba kalau saya, beli ini, nanti, mah beli ini, nanti. Tapi kalau yang satu itu, beli ini, ya ayo sayang. Rasanya, itu bisa terjadi. Akhirnya kebencian itu timbul. Nah, ini harus kita perhatikan. Jangan sampai terjadi. Ya, walaupun ada alasan sebenarnya mengapa harus lebih mengasihi satu yang lain, tetapi tidak perlu dipertontonkan di hadapan saudara-saudara yang lain supaya tidak timbul perselisihan di antara mereka, supaya tidak timbul sakit hati. Jelas sekali di sana dikatakan bahwa setelah saudara-saudaranya melihat Yusuf lebih dikasihi, mereka benci. Nah, ditambah lagi mimpi daripada Yusuf, dan Yusuf dengan polos menceritakan kepada saudara-saudaranya. Nah, dikatakan mereka, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Nah, setelah menceritakan mimpi itu lebih benci lagi mimpi yang pertama, terus diceritakan lagi mimpi yang berikut, semakin benci, tambah benci. Jadi hati saudara-saudaranya semakin tidak menyukai Yusuf. Nah, dikatakan ayat 8, lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Jadi menumpuk, satu, dia disayang papanya, dibelikan baju yang indah. Terus yang kedua, mimpi lagi, kami akan jadi tunduk kepadamu. Wah, ada mimpi lagi, orang tua kita juga tunduk sama kamu. Ini tukang mimpi. Jadi dari situ ada niat bagaimana menggagalkan mimpi itu. Nah, maka waktu Yakub menyuruh Yusuf menjumpai saudara-saudaranya, dan waktu ke lahan peternakan itu, mereka berniat untuk
membunuh, ya. Mereka berniat untuk membunuh. Di ayat 18 berkata begini, dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Jadi kebencian, ya, hati-hati dengan kebencian, mulai menumpuk, ya, dan ujung-ujungnya apa? Bunuh saja, membunuh. Jadi pembunuhan itu biasanya didasarkan dari kebencian, iri hati, ya, kemudian marah, mau membunuh, ini bunuh saja. Ya, tetapi di antara saudara-saudaranya ada yang merasa wah ini tidak baik kalau dibunuh. Ya, akhirnya kita tahu dia dijual. Jadi Yusuf mengalami penderitaan baik secara ya fisik, sosial. Nggak enak loh ya, dalam keluarga dia selalu dimusuhi oleh saudara-saudara yang lain. Dia merasa tidak nyaman, padahal dia juga ikut mengembalakan juga, tapi diperlakukan secara tidak baik. Nah, kemudian kita lihat dia hendak dibunuh, kematian mengancam dia. Nah, akhirnya saudara-saudaranya berunding dan Ruben berkata, wah jangan, ya, jangan dibunuh, tapi sempat udah dibuang ya di sumur, yang benar-benar niat mereka itu untuk membunuh. Tetapi di antara mereka diskusi, daripada kita bunuh ya udah kita jual aja deh, ya. Jadi waktu mereka membunuh, mereka merancangkan, dan nanti binatang kita potong satu, lumurin aja dengan darahnya, dengan bajunya, kemudian kita bilang udah apa-apa, anakmu sudah diterkam binatang buas. Wah, gila betul ya, ini pembunuhan berencana betul ini bahaya banget ini, ya. Nah, luput dari pembunuhan. Jadi niat dari saudara-saudaranya membunuh supaya tidak terjadi mimpi itu, tapi Tuhan berkarya, ya. Tuhan ya ada di situasi seperti itu. Itu sebabnya nanti kita akan melihat bahwa Yusuf berkata, ya kamu mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan itu untuk kebaikan. Akhirnya dia tidak jadi dibunuh, dijual saja. Ya, dijuallah dia kepada ya seorang saudagar. Ya. Setelah dijual, saudagar ini pun akhirnya menjual juga dia. Di ayat 28, ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir, jadilah dia barang dagangan, dijual. Wah, seseorang tentu akan sakit hati ya kalau dia tahu, waduh saya dijual saudara saya, awas ya. Ya. Nah, kalau kita lihat nanti, kalau Yusuf sudah berhasil, ada kesempatan sebenarnya untuk membalas dendam, tapi Yusuf tidak lakukan itu. Jadi untuk proses mencapai impian itu, dia harus mengalami perlakuan yang tidak baik. Diawali dari saudara-saudaranya, kemudian dia menjadi barang dagangan, kemudian dia dijual lagi, ya, dijual lagi kepada Potifar. Nah, kita tahu lagi peristiwanya apa, dia jadi hamba di sana, jadi bekerja keras. Nah, proses penderitaan dia alami, tetapi itu semua untuk mencapai apa yang dirancangkan oleh Tuhan kepada dia, supaya dia nanti menjadi seorang yang berhasil, seorang yang dihargai, seorang yang dihormati, yang disegani. Tapi dia harus mengalami kesusahan-kesusahan itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu hal yang menarik dari kehidupan Yusuf, kalau kita lihat, dia tidak melawan, dia tidak membalas dendam atas perlakuan itu semua. Nah, satu rahasia yang telah dimulai sejak masa mudanya, ternyata dia memiliki hubungan karib dengan Tuhan. Dari mana kita tahu? Ya, dari kehidupannya di mana dia tidak mau berkompromi dengan dosa. Di ayat 2 berkata begini, inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda. Ya, 17 tahun, jadi masih muda.
Apa artinya? Nah, biasanya kan orang muda ya terpancing emosinya, orang muda itu labil, orang muda itu tidak terlalu serius kepada Tuhan. Biasanya loh ya, orang-orang muda itu lebih menikmati dunia dulu begitu. Tetapi Yusuf sejak masa mudanya, ya dia biasa mengembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ini yang kalau kita garis bawahi, dia tidak berkompromi dengan dosa. Ya, dia tidak mau membiarkan saudaranya melakukan hal yang jahat. Apa kejahatan daripada saudara-saudaranya? Ya, saudara-saudaranya menipu papanya. Nah, kira-kira seperti apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kepada dia? Ya, jadi tidak heran kalau anak-anak Yakub pintar menipu. Tidak heran, karena Pak Yakub juga penipu sebelum dia bertobat. Jadi anak-anaknya juga penipu. Kepintaran menipu itu datang dari papanya. Papanya dulu pintar menipu, rupanya dari kakeknya juga penipu, juga dari buyutnya. Rupanya ada keturunan. Tetapi semua kalau kita lihat Yakub selesai ketika berjumpa dengan Tuhan. Nah, saudara-saudaranya yang lain melawan kejahatan. Nah, rupanya ternak-ternak mereka ya suka dijual, dimakan. Mereka katakan, sudah dimakan binatang buas kok. Ternak-ternak kita hanya segini. Nah, mereka mengambil keuntungan. Ya, mereka tidak jujur saudara-saudaranya itu. Dan Yusuf melihat hal itu. Dan dia beritahukan bahwa saudara-saudaranya jahat. Ya, saudara-saudaranya akan berkata, ini tukang adu ini orang ini, anak ini tukang adu ini. Maka kejahatan atau niat untuk membunuh Yusuf dari saudara-saudaranya semakin kuat ya. Nah, tetapi yang mau kita lihat adalah kepribadian Yusuf yang masih muda. Sejak muda dia sudah takut akan Tuhan. Dia tidak mau berkompromi dengan dosa. Dia menjauhkan diri dari dosa. Nanti kita akan lihat ya dalam setiap perjalanan hidupnya. Ya, firman Tuhan berkata, Tuhan menyertai dia. Dia disertai Tuhan. Ya, dia berhasil karena disertai Tuhan. Dia menjaga hidup benar di hadapan Tuhan. Ya. Jadi orang-orang yang melakukan hal yang benar, ya menjaga hidup kudus di hadapan Allah, tidak kompromi dengan dosa, itu biasanya mengalami atau menghadapi banyak tantangan, tidak disukai oleh banyak orang. Ya, tetapi kalau dia kompromi, oke deh, nggak apa-apa deh, kong kali kong kita siap deh, tipu-tipu nggak apa-apa. Dia akan banyak teman, saudara-saudaranya akan sayang sama dia. Wah, ini adik yang bagus ini bisa diajak kerjasama, ini kan begitu. Tapi karena Yusuf tidak mau, ya membongkar dosa, wah akhirnya dia tidak disukai. Nah, pelajaran penting bagi kita belajar dari kehidupan Yusuf. Yang pertama, memang kita harus setia kepada Tuhan. Jangan mau berkompromi dengan dosa. Kita harus memiliki pergaulan karib dengan Allah. Amin. Bergaul karib dengan Tuhan. Ya, pertahankan hidup benar di hadapan Tuhan sejak dini, sejak masa muda. Terus hiduplah di dalam kebenaran. Ya, walaupun tidak mudah, tapi kita memang harus berjuang. Karena orang benar, orang yang setia, yang taat kepada Allah, dia akan berhasil. Janji Tuhan akan digenapi dalam hidupnya. Ya, rancangan Tuhan, rancangan yang indah itu akan terjadi dalam hidupnya. Tetapi dia harus taat, setia kepada Tuhan. Ini penting bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan yang pelajaran yang kedua adalah kita harus siap menderita. Demi kebenaran kita harus siap menderita. Ya, jangan mengeluh ketika kita baru mengalami kesusahan, penderitaan karena mempertahankan kebenaran. Kemudian kita, kok jadi begini ya Tuhan? Kok saya yang lakukan yang benar, kok malah saya yang difitnah? Saya yang lakukan yang benar, kok saya yang dikucilkan? Saya yang melakukan yang benar, kok saya dicuekin? Wah, kalau begini lebih baik kompromi aja deh dengan mereka. Jangan. Tetap mempertahankan diri sebagai orang yang benar. Dan penderitaan-penderitaan itu
Kesusahan-kesusahan itu harus siap kita hadapi. Ya, kita harus siap menghadapinya. Tuhan punya rancangan khusus kok. Nah, ini nanti kita lihat dari pernyataan Yusuf. Waktu saudara-saudaranya nanti berkata, aduh kami melakukan begini-begini ya, seperti mujizal ya mereka di penghujung nanti ya, tapi dia bilang enggak. Ya, justru dengan cara inilah Tuhan membawa dia ke Mesir dan menjadi wakil raja. Dengan cara bagaimana? Dibenci saudara-saudaranya. Jadi mampukah kita melihat perlakuan-perlakuan yang jahat dari orang-orang di sekitar kita, dari saudara kita, dari siapapun, ternyata itu bermanfaat bagi kita. Nanti baru kita lihat. Ya, hari ini mungkin orang lain mulai menzolimi kita, mulai menista kita, mulai menghina kita, mulai mengintimidasi kita. Pada saat penderitaan, kesusahan itu kita alami, jelas secara manusia kita susah menerimanya. Boleh katakan tidak mau terima, balas saja. Enak saja saya diperlakukan begitu. Pokoknya kita mau menuntut kebenaran kita, begitu ya. Tetapi kalau kita tidak membalasnya, dan nanti kemudian kita baru lihat, oh rupanya ini maksud Tuhan. Nah, melalui tindakan orang-orang di sekitar saya tidak menyukai saya sedang dibentuk. Ya, dan untuk mencapai garis akhir yang gilang gemilang ini, keberhasilan yang luar biasa, saya harus mengalami kesusahan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara kita sekalian mengalami kesusahan, penderitaan karena kebenaran, lihatlah itu sebagai pembentukan untuk kita berhasil. Amin. Jadi harus siap menderita ya. Coba lihat kiri kanan, kata siap menderita, siap dikucilkan ya, siap dihina. Ya, jadi ini pembentukan bagi kita, tetapi pada akhirnya kita akan berhasil. Yusuf berhasil pada akhirnya. Mimpi itu tidak hanya sekedar mimpi-mimpi saja, bukan mimpi di siang bolong, tapi itu adalah pernyataan Tuhan bahwa dia akan menjadi orang yang berhasil menjadi pemimpin. Tetapi untuk mencapai itu dia harus mengalami banyak penderitaan. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita dalam setiap perjalanan hidup kita. Pertahankanlah hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan berkompromi dengan dosa. Dan yang kedua, ya, oleh karena kita hidup dalam kebenaran dan mengalami penderitaan dari orang-orang di sekeliling kita, bahkan orang yang terdekat dengan kita, maka kita harus siap menerima penderitaan itu. Sebab pembalasan adalah haknya Tuhan, jangan kita membalas. Dan lihat itu sebagai pembentukan, sebagai proses yang harus kita jalani untuk mencapai keberhasilan itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan masuk dalam doa-doa kita. Kita serahkan seluruh persoalan pergumulan yang kita hadapi dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan Tuhan sedang membentuk kita. Kita naikkan satu pujian, kemudian kita akan berdoa bersama-sama.